Saya 1 bulan ini bertugas di, enggak 1 bulan penuh sih, tapi 1 bulan bertugas di desa, jadi agak menghilang. Mungkin yang sering ketemu, kok tiba-tiba hilang gitu ya. Nemani mahasiswa KKN, istilah zaman itu, zaman kita dulu. Terus ke desa gitu ya. Kalau di tempat kami namanya COP, Community Outreach Program. Pergi ke Mojokerto, jadi salah satu desa di Mojokerto. Kemudian saya nggak full di sana, tapi di beberapa hari gitu ya, beberapa kesempatan. Dan cukup terlibat dalam kehidupannya mereka karena di sana ternyata sinyal sulit sekali. Jadi biasanya kita sibuk gitu kan, ada banyak pekerjaan, terus tiba-tiba sinyalnya sulit sekali. Lalu saya melihat apa yang mereka lakukan di di desa gitu ya. Ini yang disebut dengan slow living sih. Jadi mereka pergi ke bangun pagi, kemudian ke sawah gitu ya, atau ke ternak, tending the cattle, terus habis itu pulang, sudah gitu, santai gitu ya. Saya tadi pagi Agnes ada bicara tentang mengambil kesempatan, dan sebenarnya saya ingat waktu itu kalau seperti ini ada banyak waktu, ada banyak kesempatan yang mungkin terbuang oleh mereka. Tidak bilang bahwa slow living itu bahwa kita harus sibuk, enggak. Tapi ada banyak kesempatan yang seharusnya mereka bisa ambil menurut orang kota, orang yang terlalu cepat kadang-kadang hidupnya gitu ya. Tapi mungkin terlewatkan. Tapi kalau berpikir lagi, kita yang ada di kota seringkali terlalu banyak gitu ya. Malah kebalikannya, malah bandul satunya terlalu banyak yang harus dipikirkan sampai akhirnya lupa dengan apa yang seharusnya kita fokuskan. Lupa kalau kita perlu fokus untuk berkenan ya. Itu QR-nya untuk slide-nya bisa diambil. Karena ada cukup banyak, saya mau cerita hari ini. Ada cukup banyak yang mungkin akan banyak di skip gitu ya. Jadi ingat bahwa kita semua masing-masing punya pertandingan. Ya kan? Masing-masing kita punya pertandingan pribadi. Tiap-tiap kita berbeda, bahkan suami istri berbeda pertandingannya. Ada pertandingan yang diwajibkan untuk kita. Ada banyak ayat terkait dengan pertandingan. Misalnya di 1 Korintus 9, 24-27 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan kita semua berlari gitu. Kita punya satu fokus, kita berlari. Kemudian di 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Lalu di 2 Timotius 4 ayat 6-8 dikatakan oleh Paulus bahwa dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Paulus dengan PD mengatakan seperti itu. Ibrani 12 juga bilang bahwa ayo kita berlomba. Jadi Ibrani menyemangati kita semua. Ayo kita berlomba. Kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan hidup, perlombaan dari Tuhan yang diwajibkan untuk kita. Masing-masing kita ada perlombaannya. Tapi apa yang dicari dalam perlombaan itu bukan hasil, bukan apa. Dikatakan marilah kita melakukan perlombaan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perlombaan kita adalah mengejar perkenanan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan dan senang karena kita taat. Gitu ya. Dan masing-masing kita perlu fokus untuk itu dalam menghadapi banyak hal. Karena seringkali kita lupa, mungkin semua yang sibuk seringkali lupa dengan hal ini. Ada banyak masalah mungkin, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Peran yang banyak sekali di keluarga, pekerjaannya harus dibagi-bagi gitu ya. Kan banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan gitu kan. Belum pelayanan, belum ada tekanan mungkin dari atas, dari anak mungkin. Mungkin ada yang sandwich generation istilahnya. Jadi ditekan dari atas, ditekan dari bawah. Mungkin bukan sandwich lagi ya, dipenyet kanan kiri mungkin ya. Ya, dari sekitarnya juga. Seringkali kita lupa bahwa sebenarnya pertandingan kita adalah mengejar
Kristus. Mata yang tertuju pada Kristus. Saya sebenarnya mempersiapkan beberapa hal sebelumnya. Kemudian tiba-tiba diingatkan sama satu orang ini. Jadi hari ini saya cuma mau cerita. Jadi semoga bisa cukup santai gitu ya. Hari ini mau cerita. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sudah tahu cerita tentang orang ini. Cerita bagaimana orang ini begitu fokus untuk berkenan pada Kristus tanpa peduli banyak hal. Ya. Orang ini ada di kitab Samuel di zamannya Daud. Namanya Obed-Edom. Banyak yang tahu ya? Obed-Edom. Historicalnya, karena cerita ya, jadi historicalnya dulu mulai dari awal. Jadi ini berkaitan dengan, mulai dari 1 Samuel. Jadi tabut Allah itu sempat diambil sama Filistin. Ya, dari Israel diambil sama Filistin. Itu di 1 Samuel 4. Ceritanya seru, nanti silahkan dibaca. Ya. Jadi diambil sama Filistin, tapi kemudian Allah tidak berkenan sekali dengan berada di tanah Filistin, tentu saja. Ya. Filistin berbicara tentang dunia, jadi tanah dunia. Kemudian akhirnya diberikan banyak hal, banyak kutukan, penyakit, borok, apa segala macam. Kemudian tabut itu dipindah ke kota Filistin yang lain. Terus kota itu semuanya sakit gitu ya, semuanya sakit. Pindah lagi pergi yang lain, semua sakit. Cuma 7 bulan mereka bertahan untuk menyimpan tabut Allah itu. Kemudian setelah itu mereka mengembalikan. Karena semua sudah tidak ada yang mau kan? Semua sudah nggak ada yang mau. Nggak mau gitu. Nggak mau. Karena pasti kedapatan ada banyak penyakit di sana pada saat dipindah. Akhirnya mereka mengembalikan. Jadi dikembalikan itu. Padahal itu adalah jarahan. Kemudian dikembalikan tabut Allah. Caranya dikembalikan adalah ditaruh di kereta yang ditarik sama 2 kerbau, sapi, apapun itu gitu ya. Kemudian suruh sapinya berjalan ke arah sana gitu. Tapi dibekali dengan upeti emas yang memang dibentuk seperti borok-borok begitu tapi itu emas dan tikus-tikus sebagai upeti gitu ya. Jadi sapinya jalan akhirnya pergi ke wilayah Israel. Ada beberapa kejadian di sana, itu seru sekali, nanti bisa dibaca sampai 1 Samuel 7. Kemudian akhirnya tinggal di rumah seorang Lewi yang namanya Abinadab. Ditaruh di rumah Abinadab selama berapa lama? 20 tahun. Dan tidak dituliskan apapun terjadi di sana. Kemudian Raja Daud 20 tahun kemudian kita bergerak pergi ke arah 2 Samuel 6 ya. 20 tahun kemudian Raja Daud berikhtiar untuk membawa kembali tabut Allah pergi ke Yerusalem gitu. Jadi dari rumah Lewi Abinadab mau dibawa pergi ke Yerusalem. Tapi ada beberapa kejadian pada saat proses pembawaan itu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tidak berkenan, jadi ada kejadian. Kejadiannya apa? Bukan itu yang mau saya ceritakan. Jadi nanti baca sendiri, seru kok. Ya, kurang lebih di 2 Samuel 6. Sampai ada kejadian itu, akhirnya Daud bilang, jangan tak bawa dulu deh. Saya bawa pergi ke tempat yang lain. Dibawa pergi kemana? Ke rumahnya Obed-Edom. Kita baca apa yang terjadi sama Obed-Edom. 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 12. 2 Samuel 6 ayat 10 sampai 12. Dikatakan seperti ini. Sebab itu, karena kejadian itu nanti bisa dibaca. Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Gitu ya. Kemudian dikatakan 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 3 bulan tinggal di rumah Obed-Edom, Tuhan memberkati. 20 tahun tinggal di rumah orang Lewi, Abinadab, tidak tertulis apapun
di sana. Bahkan salah satu anak dari Abinadab yang ikut mengantar, ya kejadian itu yang bikin Daud tidak mau bawa ke kota Daud. Karena namanya Uzza gitu ya. U-Z-Z-A-H. Oke, namanya Uzza. Bahasa aslinya U-Z-Z-A gitu ya. Anaknya itu melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oke. Padahal dia 20 tahun bersama tabit Allah dan dia adalah keturunan Lewi yang harusnya paham. Gitu kan. Kemudian Uzza akhirnya bahasa aslinya dikatakan disambar sampai mati oleh Tuhan waktu itu. Tahu apa arti kata Uzza, Bapak Ibu Saudara? Arti kata Uzza adalah my strength. Kekuatanku. Ternyata proses pemindahan itu ada kaitannya sama kekuatanku. Saya kuat karena kekuatanku sendiri. Dan ternyata Tuhan tidak berkenan sama hal itu. Oke, kemudian disambar sama Tuhan, gitu istilahnya. Tapi Obed-Edom 3 bulan saja Bapak Ibu Saudara. Hanya 3 bulan tapi diberkati oleh Tuhan. Seisi rumahnya. Gitu ya. Kemudian ayat 12 dikatakan, diberitahukannya kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan bersuka cita. Gitu ya. 3 bulan diberkati. Kata diberkati di sini bahasa aslinya adalah barak. Diberkati yang berkat karena dekat. Gitu. Bisa membayangkan ya. Berkat karena aku dekat. Karena dekat maka tak berkati. Dan karena dekat aku memberkati supaya menjadi lebih dekat lagi. Itu barak. Ya, supaya lebih dekat. Dan diberkati karena komitmen. Karena dekat jadi Tuhan merasa berkomitmen untuk memberkati. Sampai sebegitunya. Berkat yang dialami oleh Obed-Edom hanya dengan 3 bulan. Kita perlu bertanya-tanya, 3 bulan bisa seperti itu luar biasa sekali bukan? Ya kan? Kemudian dikatakan juga diberkati ia dan seisi rumahnya. Artinya bukan cuma Obed-Edom saja. Tapi keluarganya juga dan keturunannya nanti kita baca. Juga diberkati oleh Tuhan. Dan juga dikatakan diberkati segala apa yang ada padanya. Ayat 12. Di 1 Tawarik 13 ayat 14 juga ada dikatakan, diulang kan. Diberkati segala yang dipunyai oleh Obed-Edom. Diberkati apapun yang dikerjakannya oleh Obed-Edom. 3 bulan tabut Allah. 20 tahun Abinadab. Oke. Dan dia santai sekali kalau membaca gini ya. Waktu saya telusuri apa yang dilakukan sama Obed-Edom, dia orang yang sangat santai sekali. Nanti kita bahas. Tapi diberkati sampai sedemikian rupa. Diberkati juga yang tidak terlihat sampai yang terlihat. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena tetangganya sampai bisa bilang bahwa, oh itu loh dia diberkati gitu. Berarti kelihatan bukan? Iya kan? Kadang-kadang kita mengecilkan berkatnya Tuhan. Ini saya karena sedang persiapan ini, kemudian pas kemarin Hendra housewarming, jadi saya sampaikan sedikit terkait dengan ini. Kadang-kadang kita mengecilkan berkat Tuhan, bilang, oh nanti berkat spiritual, gitu. Berkat ketenangan jiwa, atau pura-pura tenang gitu ya. Ketenangan. Tapi ini diberkati sampai Raja Daud bisa dilapori. Orang itu diberkati. Itu bukan cuma berkat spiritual saja. Tapi ada banyak hal lain yang terlihat. Diberkati yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya kan? Kemudian apalagi? Karena itu sampai Raja Daud betul-betul berpikir, wah ini memang tabut Allah harus kembali pergi ke Yerusalem. Jadi disadarkan kembali gitu ya. Terus hal yang lain adalah dia tidak cuma diberkati. Dia tidak cuma diberkati selama 3 bulan saja. Dia ternyata diberkati seterusnya. Ini ceritanya, ya. Promosi demi promosi terjadi dalam kehidupannya Obed-Edom. Jadi
Dia sudah diberkati, dikatakan di sana. Kemudian di 1 Tawarik, kita nggak baca semua, nanti Bapak Ibu bisa ambil PP baca sendiri, saya cerita. Di 1 Tawarik 15 ayat 16, dia kemudian dijadikan penjaga gerbangnya tabut Allah. Jadi dia dari kotanya, kemudian dibawa tabut Allah pergi ke Yerusalem, bukan? Dan dia diajak, dia dijadikan penjaga gerbang. Ya kan? Selain itu di ayat 21 dikatakan, dia juga dijadikan pemain harpa. Ya berarti memang sudah bisa sih. Ya kan? Kalau belum bisa ya nggak mungkin dijadikan pemain harpa. Kan keterlaluan sekali gitu kan. Nanti nadanya bisa lain sendiri. Tapi dijadikan pemain harpa untuk mengiringi kepergian atau kepulangan tabut Allah tersebut. Jadi ternyata diajak gitu ya. Setelah itu di 1 Tawarik 26 ayat 4 sampai 8. Ini 26 jadi loncat dikatakan seperti ini. Anak keturunannya diberkati. Saya bacakan ya, ini luar biasa. Ini sesuatu yang kita idam-idamkan. Terjadi dalam kehidupan kita. Ya kan? Ayat 4. Obed Edom mempunyai anak-anak. Yakni Semaya anak sulung. Yozabat anak kedua. Yoah anak ketiga. Sakar keempat. Netanil anak kelima. Amiel keenam. Isakar anak ketujuh. Dan ini agak sulit. Piuletai anak ke-8. Dan dikatakan di sana sebab Allah telah memberkati dia. Kata berkat di sana, saya ada tuliskan. Kata berkat di sana dan gagah perkasa adalah anak-anak yang gagah perkasa gitu ya. Kata gagah perkasa di sana dikatakan bahasa aslinya namanya adalah hayil. Bahasa asli dari gagah perkasa. Oh saya baca ayat ke-6, sorry. Bagi Semaya, anak Obed Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang, jadi anaknya, cucunya dari Obed Edom. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka, kaum mereka. Sebab mereka adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saya lanjutkan dulu ayat 7. Anak-anak Semaya yakni Otni, Refael, Obed, dan Ezabat. Serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakia adalah orang-orang yang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang yang gagah perkasa. Cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed Edom. Keturunan Obed Edom diberkati bukan cuma 3 bulan, tapi sampai seterusnya. Dan dikatakan bahwa keturunannya adalah orang yang gagah perkasa dan cakap untuk pekerjaan itu. Kata gagah perkasa itu hayil. Artinya adalah hayil itu artinya berkemampuan. Berkemampuan tapi bukan cuma sekedar skill. Tapi berkemampuan yang punya skill tapi juga punya disiapkan banyak sumber daya dan kekayaan untuk menjalankan kemampuannya itu. Dan dia juga punya kemampuan mempengaruhi dan mengatur. Luar biasa gak sih? Ini gagah perkasa. Tulisannya gagah perkasa di bahasa Indonesia. Tapi kalau kita baca gagah perkasa seakan-akan kan kayak gede gitu ya. Mana stayer? Somewhere. Gede, kuat gitu ya gagah perkasa. Bisa menghancurkan kayak Goliat gitu mungkin ya. Menghancurkan segala sesuatu. Tapi bukan itu maksud gagah perkasa. Gagah perkasa ini adalah hayil. Yang punya kekuatan bukan cuma sekedar kekuatan, kecakapan. Bukan cuma kecakapan, dia punya sumber daya. Jadi disediakan sumber daya, kekayaan, bisa mampu mempengaruhi dan mengatur. Luar biasa gak sih? Diberkati sampai seperti itu anak-anak Obed Edom. Terus 1 Tawarik 26 ayat 15, berkatnya terus kan? 1 Tawarik 26 ayat 15. Kemudian Obed Edom dari penjaga gerbang pada saat pembagian tugas di 1 Tawarik 26 itu dikatakan bagi Obed Edom diberikan pintu selatan untuk berjaga dan anak-anaknya disuruh atau dipercaya untuk menjaga gudang perlengkapan.
hanya anak Obed Edom saja yang disuruh menjaga gudang perlengkapan. Itu di 1 Tawarik 26 ayat 15. Hanya anak Obed Edom saja yang dipercaya. Yang luar biasanya lagi Bapak Ibu. Kalau kita loncat pergi ke 2 Tawarik ya. 2 Tawarik 25 ayat 23. 2 Tawarik ayat 25, 23 sampai 24. Di sana dikatakan pada saat itu sudah terpecah antara Yehuda dan Israel. Kemudian Raja Israel menjarah. Menjarah apa? Menjarah harta benda dari kerajaan Yehuda. Dan yang menjaga adalah keturunan Obed Edom. Saya cuma merasa di sini. Ini promosi demi promosi gitu. Bisa nangkap maksudnya ya? Dari penjaga gerbang, pemusik, kemudian dapat bagian menjaga gerbang di suatu area selatan, kemudian anak-anaknya menjaga gudang perlengkapan, kemudian pada saat dikatakan dijarah harta kerajaan di gudang harta, ternyata keturunannya Obed Edom yang menjaga di sana. Jadi ada promosi-promosi, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang diberikan kepada Obed Edom. Tidak cuma sementara, tidak cuma 3 bulan saja, tapi terus. Ini orang yang luar biasa. Ya, kenapa begitu? Itu yang jadi pertanyaan kita kan? Kenapa begitu? Kesimpulan saya adalah Obed Edom adalah orang yang fokus untuk berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Kita coba lihat. Dia fokus berkenan kepada Tuhan. Dia tidak ikut apa kata dunia. Karena Obed Edom, Obed itu artinya pelayan. Edom itu artinya bangsa Edom dari keturunan Esau. Oke, bangsa Edom. Jadi pelayan bangsa Edom atau kadang-kadang juga bisa disebut dewa Edom. Oke. Nah, orang-orang Edom ini itu kalau di Obaja itu dijelaskan. Obaja itu cuma 1 pasal, tapi semua menjelaskan tentang keburukan dari orang Edom. Dan ini adalah Obed Edom. Oke. Edom itu menurut Nabi Obaja yang hanya menulis 1 kitab. Oke. Obed, arti dari Edom adalah orang yang angkuh. Orang yang angkuh. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu orang Edom. Dan Obed Edom, arti nama katanya adalah pelayan Edom. Ya, kalau di Alkitab kita sangat perlu untuk Tuhan punya cara yang luar biasa bahwa semua nama tempat dan nama orang di Alkitab itu ada artinya. Dan itulah kehidupannya. Kan seperti itu ya. Dan waktu dibilang bahwa Obed Edom itu adalah pelayan Edom, sementara arti dari Edom adalah orang yang angkuh, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang tidak mengasihi orang lain, ya, orang yang keras, memandang rendah orang lain, suka membual. Bapak Ibu bisa bayangkan, arti namanya seperti itu. Tapi ternyata Obed Edom itu berkenan kepada Tuhan hidupnya. Berarti dia hidup di tengah Edom, tapi tidak mengikuti dunia. Bisa nangkap maksudnya ya? Bisa nangkap maksudnya ya? Dia hidup di tengah dunia, seperti kita sekarang, hidup di tengah dunia, hidup di tengah internet dan sumber informasi yang luar biasa penuh dengan hoax dan banyak hal yang lain kayak gitu yang menyebarkan kebencian, yang menyebarkan ketidakjujuran, yang menyebarkan ketidakberintegritasan, yang menyebarkan banyak hal yang lain. Tapi Obed Edom tidak ikut apa kata di mana dia tinggal, karena dia berkenan pada Tuhan. Hal yang lain, bahwa Obed Edom ini adalah orang yang fokus berkenan kepada Tuhan. Arti nama anaknya. Kalau kita lihat dari arti nama anaknya, itu ada banyak. Ya, ada 8 anak Obed Edom. Tapi arti nama anaknya, Tuhan mendengar. Kalau Tuhan mendengar, berarti Obed Edom
ngomong. Betul gak sih? Berarti itu artinya dia berdoa. Dia kasih nama anak pertamanya, Tuhan mendengar. Kita waktu kasih nama anak kan harusnya berpikir keras kan. Apa gitu kan. Dan dia memberikan nama anaknya Semaya. Semaya, ini bahasa Inggrisnya ya. Semaya bahasa Indonesia. Artinya Tuhan mendengar. Berarti dia mendapatkan pengalaman di mana dia berdoa dan Tuhan mendengar. Kan gitu. Ini orang yang rajin berdoa. Tuhan mendengar. Anak kedua. Tuhan bestow. Tuhan menganugerahkan. Tuhan yang menganugerahkan. Apapun yang dia punya dia tahu pasti Tuhan yang memberikan. Berarti dia banyak diberi oleh Tuhan juga. Anak ketiga. Joah. Tuhan adalah saudara. Dekat. Gitu ya. Tuhan adalah saudara. Sakar, itu artinya Tuhan yang memperhatikan kerja kerasnya. Ini rentetan anak paling tidak setahun, kecuali kalau jaraknya 1 tahun 1 ya. Maksudnya antara 1 tahun berarti kan 8-9 tahun. Tapi maksudnya ada pengalaman-pengalaman bertahun-tahun, belasan tahun di mana karena pada saat dia memberi nama anak, kita bisa melihat bahwa pikirannya hanya pada Tuhan gitu. Hidupnya hanya ada pada Tuhan. Kan gitu. Sakar Tuhan memperhatikan kerja kerasnya. Netanel. Tuhan yang memberikan. Ya. Amiel. Semua keluargaku adalah dari, untuk, dan oleh Tuhan. Jadi didedikasikan sama dia. Ini kita bukan cuma sekedar membaca nama dari anak-anak Obed Edom, Bapak Ibu, Saudara, dan adik-adik Kindle. Tapi kita memperhatikan bagaimana hidupnya Obed Edom selama ini. Kemudian Isakar, Tuhan yang memberikan ganti. Artinya Tuhan yang memperhatikan penderitaan dan pengorbanannya. Dia mengalami banyak hal. Piuletai, melayani, bertanggung jawab sampai akhir. Hidupnya Obed Edom penuh dengan perkenanan pada Tuhan. Dalam penderitaannya, ya kan? Dalam apa itu? Kerja kerasnya, dalam pelayanannya, dalam pengorbanannya, dalam doanya, dalam apapun yang dia minta yang Tuhan kasih. Kan gitu. Ini orang yang tidak memperhatikan banyak hal, dia cuma memperhatikan apa yang Tuhan mau. Karena dia tahu dia punya pertandingan. Dia tahu dia punya pertandingan sendiri. Terus, oh bukan, balik. Dia fokus berkenan, apalagi. Fokus berkenannya adalah dia ikut kemana tabut Tuhan pergi, hadirat Tuhan pergi. Tuhan mau ajak kemana, dia ikut. Tuhan mengarahkan kemana, dia ikut. Karena dari kotanya kemudian pada saat tabut Tuhan pergi ke Yerusalem, dan dia dijadikan penjaga gerbang, berarti dia ikut bukan? Dan dia ikut, kalau zaman itu kan berarti fisiknya yang ikut. Berarti dia membawa semua barangnya. Dia membawa dirinya dan keluarganya dan semua yang dia punya untuk ikut Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi. Gitu ya. Kemanapun Tuhan pergi. Kemudian dia mau menerima, kalau misalnya dipikirkan pada saat awal dia dikasih sama Raja Daud. Misalnya di telepon gitu ya. Hey Bet, saya mau bawa tabut Allah yang barusan bikin usaha mati itu ke rumahmu. Harusnya berpikir keras kan ya. Loh itu kan disambar terus bikin mati. Tapi pada saat ini tentang tabut Tuhan ternyata Obed Edom mau menerima. Jadi dia ikut apa yang Tuhan mau. Kemudian kalau kita lihat keturunannya, bagaimana keturunannya bisa mengikuti jejaknya sampai gagah perkasa seperti tadi. Itu artinya dia mengajarkan tentang Tuhan kepada keturunan dan keluarganya. Kalau sampai Raja Daud bisa tahu bahwa dia diberkati sama Tuhan, artinya dia juga menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang sekitarnya. Ini orang yang hidupnya cuma mikir Tuhan. Cuma mikir Tuhan.
Dia cuma pandang Tuhan. Dia nggak peduli respon orang lain. Ini yang saya pribadi saya cukup takjub waktu membaca ini gitu ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca 1 Tawarik 15 ayat 18. 1 Tawarik 15 ayat 18. Ceritanya adalah tabut Allah mau dibawa pergi ke sana, ke Yerusalem. Jadi Daud bilang kepada orang-orang Lewi, kumpulkan para orang-orang Lewi dan beri tugas pada mereka. Gitu kan? Dan Obed-Edom maksudnya disertakan ke dalam jajaran itu. Tapi kemudian dibilang gini, ayat 17 dulu ya. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Yoel dan dari saudara-saudara sepuaknya, Asaf dari Bani Merari dan saudara-saudara sepuaknya, dan sepuak itu sesukunya, dan Etan, ya, sekelompok sukunya, subsukunya, dan Etan. Kemudian ayat 18. Dan bersama-sama dengan mereka itu, saudara-saudara mereka dari tingkat kedua. Saya cuma membayangkan, ini Obed-Edom adalah orang yang diberkati sama Tuhan karena mau menampung tabut Allah di rumahnya. Dan dia diberkati sama Tuhan. Tapi di sini salah satu dari orang tingkat 2 itu adalah Obed-Edom. Bukannya dia ditaruh di tingkat pertama, dia ditaruh di tingkat kedua, Bapak Ibu. Ini orang yang level lebih rendah daripada yang tingkat pertama. Tapi sepertinya Obed-Edom tidak terlalu pusing dengan hal itu. Dia biasa saja tuh. Mau diakui atau tidak diakui, yang saya tangkap seperti itu. Mau diakui atau tidak diakui, dia tidak peduli. Karena dia fokus pada Tuhannya. Yang lain, di 1 Tawarik 15 di bawahnya ayat 22. Ya, ayat 22. Ayat 22 dikatakan yang dipilih gitu ya. Kenaya dipilih juga pemimpin orang Lewi dapat tugas pengangkutan dan ia mengepalai pengangkutan sebab ia paham dalam hal itu. Saya cuma berpikir, Obed-Edom harusnya berpikir kalau saya sahabat yang tidak baik dari Obed-Edom mungkin kan tak bisiki dia. Loh, yang ngerti tentang tabut Allah loh selama 3 bulan sampai diberkati loh siapa? Loh Abinadab loh 20 tahun loh orang Lewi juga itu ya gak paham. Loh dia melayani Tuhan di rumahnya dengan tabut Allah di dalam 3 bulan saja kelihatan hasilnya luar biasa. Ya nangkep maksudnya ya? Kelihatan hasilnya. Tapi kenapa Kenaya yang ditugaskan mengepalai pengangkutan? Kenapa bukan dia? Sekali lagi yang saya dapatkan adalah dia gak peduli dengan itu. Dia tidak peduli apakah orang mengakui dia atau tidak. Itu yang saya dapatkan yang saya merasa bahwa oh ini orang yang matanya tertuju kepada Kristus. Dia tidak peduli apakah dia dipuji. Dan saya melihat di sini membaca yang berkaitan sama Obed-Edom. Nanti Bapak Ibu juga bisa mencoba membaca. Saya tidak melihat ada puji-pujian untuk Obed-Edom tuh. Nggak ada. Kecuali dari Tuhan sendiri. Dia nggak peduli. Terus dan yang luar biasa adalah nanti kalau dibaca terus dia menjadi penjaga gerbang. Tetap menjadi penjaga gerbang. Dari awal pemberangkatan sampai sudah sampai ke Yerusalem. Sampai sudah diset semua. Dia tetap menjadi penjaga gerbang. Dari awal sampai akhir. Sampai kemudian ada promosi-promosi itu mulai diberikan. Ini orang yang setia. Obed-Edom kalau kita baca, ya yang saya baca saya mendapatkan kesan sekali bahwa orang ini adalah orang yang tidak peduli sama apa yang orang lain katakan. Dia adalah orang yang fokusnya pada Tuhan. Kita masing-masing punya perlombaan Bapak Ibu sekalian. Ya, masing-masing punya perlombaan dalam hidup. Saya banyak ketemu sama anak-anak muda. Saya banyak bertemu sama anak-anak muda yang berusaha untuk mencari perhatian dari orang lain. Mencari pengakuan dari orang lain.
Yang kalau tidak dipuji rasanya gimana kayak gitu. Atau yang butuh dianggap sama orang lain. Nah, ini kebanyakan wajahnya sudah cukup senior. Jadi apakah kita masih memikirkan hal itu atau tidak? Itu pergumulan kita masing-masing. Tapi yang pasti di sini saya mau mengajak hari ini, lihat Obed-Edom yang diberkati sampai sedemikian. Itu ternyata adalah orang yang tidak peduli sama pengakuan dan penghargaan dari orang lain. Dia cuma peduli sama apa yang Tuhan mau kerjakan. Bagaimana cara berkenan sama Tuhan. Dia jadi orang level 2 pun tidak apa-apa. Dia nggak dianggap pun tidak apa-apa. Ayo kita sama-sama hari ini untuk meneladani apa yang Obed-Edom lakukan. Ya kan? Mengandalkan Tuhan. Jangan seperti Usa. Ya. Jangan seperti Usa yang mengandalkan dirinya sendiri sampai harus disambar sama Tuhan. Ayo kita hidup dalam komunitas, sama-sama belajar. Ini slide terakhir ada QR lagi, siapa tahu ada butuh. Ya, sama-sama belajar dan kita sering berdoa, dekat sama Tuhan sampai ada barak dalam kehidupan kita yang diberkati karena dekat. Oke, silakan dibahas di komunitas, sama-sama belajar, saling dukung. Supaya kita semua barak sama Tuhan. Ya, yuk kita berdoa yuk.